فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita di pagi ini dimudahkan dengan rahmat dan inayahnya untuk berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka melaksanakan salat subuh berjamaah. Dan insyaallah dilanjutkan pembahasan tentang ada apa setelah kematian bagian ketiga, dan ini insyaallah akan menjadi pertemuan terakhir dalam topik ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang telah kita pelajari dan apa yang akan kita pelajari merupakan ilmu yang bermanfaat dan menjadi bekal bagaimana kita bisa beramal soleh untuk bertemu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pertemuan yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sampai bagaimana orang-orang yang beriman berhasil melewati as-sirat. Lalu bagaimana dengan orang-orang selain dari mereka? Maka yang selain dari mereka, sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, diceritakan dalam surat Al-Hadid, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Orang-orang yang beriman, baik yang laki maupun yang perempuan, akan ada cahaya bagi mereka, mereka akan jalan ke sirat. Ini akan dilihat. Sedangkan orang-orang yang selain mereka, orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma yaqulul munafiquna wal munafiqati lilladzina amanu nzuruna naqtabis min nurikum. Orang-orang yang tidak beriman, mereka akan bilang kepada orang yang beriman, tunggu saya, tunggu kami, tolong lihat kami dulu. Kenapa? Karena mereka ketika mau digiring ke sirat, sebagaimana kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, membutuhkan cahaya. Sedangkan cahaya mereka makin lama makin redup. Sedangkan cahaya orang-orang yang beriman, cahayanya itu tetap. Maka orang-orang munafik, yang laki maupun yang perempuan, dia bilang tungguin kita. Karena orang munafik mereka berpikir, menganggap bahwa ketika mereka hidup di dunia, mereka itu layaknya orang yang beriman. Tetapi ketika di akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tunjukkan hakikat diri mereka. Maka tatkala mereka dipisahkan dari orang-orang yang beriman, mereka pun bingung. Kemudian mereka memanggil orang yang beriman, unzuruna, tungguin kita, lihat kita dulu. Naqtabis min nurikum, coba bagi sedikit cahayanya supaya kita bisa ikut. Kamu mau kemana, kita ikut. Naqtabis min nurikum, bagi sedikit cahayanya. Maka saat itu dikatakan kilarji'u wara'akum faltamisu nura. Silahkan balik jalan. Coba cari cahaya di sana, ada apa enggak? Cari, silahkan cari sendiri cahaya. Jangan bagi-bagi, jangan minta-minta. Cari sendiri. Faltamisu nura, faduriba bainahum bisuril lahu bab, batinuhu fihi ar-rahmah wa zahiruhu min qibalihi al-'adab. Maka saat itulah mulai dijadikan pemisah mana orang-orang yang beriman, mana orang-orang yang selain dari mereka, dari kalangan orang-orang yang tidak beriman dan orang-orang munafik. Sudah dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka semua akan digiring. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara. Mereka akan digiring kepada neraka jahanam zumara, secara berbondong-bondong. Artinya enggak satu-satu, semuanya dikumpulin, bondong-bondong. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Maka ketika sampai di depan neraka jahanam, pintunya itu otomatis terbuka. Pintunya langsung otomatis terbuka. Futihat abwabuha. Maka saat itu penjaganya bilang, penjaganya kalau semuanya udah berkumpul, mereka sudah mau masuk, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza
Waktu di dunia nggak pernah ada yang kasih nasihat, nggak ada yang pernah kasih nasihat. Ayat-ayat dari Al-Quran, hadis-hadis dari Nabi SAW, nggak ada yang pernah ngingetin bahwa hari ini akan terjadi. Nggak pernah ada yang ngingetin, nggak pernah ada yang kasih nasihat. Mereka akan bilang, qalu bala. Ada yang kasih nasihat. Ada yang kasih nasihat. Akan tetapi mereka tentunya tidak menerima nasihat dan berjalan dengan sesuai hawa nafsunya mereka sendiri. Maka saat itu mereka akan diseret di dalam neraka jahanam. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal mujrimina fi dhalalin wa su'ur yawma yushabuna fin nari ala wujuhihim dhuqu massa saqar. Saat itu kaki di atas, muka di bawah, Pak. Mereka diseret di atas ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka. Maka saat mereka itu melihat dahsyatnya neraka jahanam, maka yang mereka lakukan saat itu adalah melaknat antara satu dengan yang lain. La'ana ba'dukum ba'dha, ba'duhum ba'dha. Masing-masing itu melaknat. Kamu sih ngajak-ngajakin saya. Kamu kenapa juga waktu itu ngajak-ngajakin saya? Ini ya Rob, ini yang ngajakin saya dia nih. Kata yang diajakin, salah sendiri kamu ikut, jangan salah-salahin. Di sini udah nggak ada salah-salahin. Sebagaimana tadi salah satu ayat yang dibacakan oleh imam. Idz qala syaitanu lil insani kfur. Tatkala syaitan itu menyuruh manusia untuk kafir. Falamma kafara qala inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Nanti ketika manusia sudah kafir, kata syaitan, inni bari'um minka, saya enggak ada sangkut pautnya sama antum. Inni akhafullaha rabbal alamin, saya takut sama Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Di dalam surat Al-Baqarah kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz tabarra'a alladziina tubi'u minal ladziina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab." Orang yang diikuti mereka semua akan berlepas diri. Enggak ada yang ngaku, "Iya memang saya yang ngajak ya Rob, salah saya." Menerima gitu enggak ada. Enggak ada. Semuanya bilang, "Oh enggak." Semuanya berlepas diri. Dia salah dia sendiri. Kenapa? Ketika diajarin maksiat, dia ikut. Salah dia. Wa taqatta'at bihimul asbab. Tapi hari itu udah nggak ada lagi sebab-sebab yang bisa menolong mereka. Alasan-alasan mereka udah nggak ada lagi. Disitulah Allah Subhanahu wa taala yurihimullah a'malahum hasaratin alaihim wa ma hum bikharijina minan nar. Allah saat itu tunjukkan bagaimana amalan-amalan buruk mereka di dunia itu betul-betul membuat mereka rugi saat itu. Dan sebelum mereka dicemplungkan ke neraka jahanam, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul an-nar ahad hatta uriya lahu maq'adahu minal jannah. Semua penduduk neraka itu sebelum dicemplungkan akan ditunjukkan tempat mereka di surga, seandainya mereka berbuat amal saleh. Seandainya. Kenapa ditunjukkan yang seperti itu? Ditunjukkan yang seperti itu supaya memperdalam penyesalan mereka. Lihat loh, kalau kamu dulu di dunia itu jadi orang baik, beriman dan beramal saleh, nih tempatnya. Jadi setelah dilihat kayak gitu, kemudian dia lihat apa yang dia masuk dari neraka jahanam, mereka akan penuh dengan penyesalan. Setiap orang saat itu. Maka setiap orang saat itu diseret di atas wajah-wajah mereka, kemudian dicemplungkan ke neraka jahanam waliyadzubillah, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang paling ringannya itu apinya itu di telapak kaki, otak ini sudah mendidih, Pak. Waliyadzubillah. Itu yang paling ringan. Yang paling berat Allah alam. Enggak sanggup kita, Pak. Di situ. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu celupan saja Bani Adam di dalam neraka jahanam, semua kesenangan di dunia itu lupa.
Semua kesenangan di dunia, kekayaannya, harta, wanita, tahta, semua kekayaan, kesenangan di dunia silahkan dikumpulkan, dicelupkan satu saat saja di neraka jahanam, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang ini, bagaimana kamu hidup di dunia? Senang? Si orang yang masuk neraka jahanam bilang, la ya Rabb, nggak ada, saya nggak pernah senang di dunia. Lupa dia, nggak pernah saya merasakan kesenangan di dunia sedikit pun, nggak pernah, karena sudah merasakan satu celupan di neraka jahanam, waliyadzubillah. Maka saat itu mereka masuk, ya tentunya dengan api neraka jahanam, waliyadzubillah. Maka mereka itu terus disiksa terus menerus. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullama naqijat juluduhum baddalnahum juludan ghairahum liyadhuqul adab. Setiap kulit mereka hangus, kami akan ganti dengan kulit yang baru. Baddalnahum juludan, kulit mereka hangus diganti yang baru, angus diganti yang baru, angus diganti yang baru, liyadhuqul adab, agar mereka bisa merasakan adab. Karena kalau misalnya hangus kemudian selesai jadi debu, selesai. Tetapi nanti di neraka jahanam, waliyadzubillah, enggak seperti itu. Hangus ganti baru, hangus ganti baru, hangus ganti baru, hancur ganti baru, liyadzuqul adab, agar mereka bisa merasakan adab saat itu. Waliyadzubillah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar ya Rabb. Maka mereka akan terus diadab terus menerus. Mereka pun akan merasa lapar, merasa haus. Tapi Allah Subhanahu wa taala bilang, inna syajarataz zaqqum ta'amul athim. Yang mereka makan itu adalah pohon zakum, yang bentukannya itu adalah seperti tanduk-tanduk syaitan. Allah alam, seburuk apa itu makanan. Dan yang mereka minum itu adalah ghislin hamim, air yang panas yang mendidih, duri-duri, nanah. Itulah yang mereka minum saat itu. Maka saat itu mereka pun meminta kepada ahlu surga, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, wa nada ashabun nari ashabal jannah an afidu alaina minal ma'. Mereka teriak, wahai penduduk surga, bagi air sedikit saja, satu tetes saja, satu tetes. Maka mereka nggak dikasih, Pak. Mereka nggak dikasih. Maka semuanya penjaga-penjaga neraka jahanam, khazanati jahanam, mereka akan bilang, emang nggak ada yang nasehatin. Selalu itu yang diulang-ulang. Emang nggak ada yang nasehatin dulu waktu di dunia. Maka mereka nggak bisa bilang enggak. Nasihat ini berseliweran, Pak, zaman sekarang. Lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram, nasihat-nasihat Islami untuk taubat itu berseliweran. Al-Quran dipajang di rumah-rumah mereka. Kitab-kitab ada, bisa beli di toko-toko buku dimanapun sekali, mudah. Menggapai hidayah itu mudah seandainya mereka mau jujur dalam usaha mereka. Sehingga ketika nanti para penjaga neraka jahanam bertanya, ini adalah pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Emang nggak datang orang yang nasihatin kamu? Emang nggak ada nasihat yang datang? Nggak ada Al-Quran, nggak ada kitab-kitab, nggak ada buku, nggak ada hadis-hadis yang bisa kamu baca. Kullama aradu ay yakhruju minha uidu fiha. Setiap kali mereka mau keluar dari neraka jahanam, dibalikin lagi, didorong lagi ke dalam, didorong lagi ke dalam, didorong lagi ke dalam. Gitu. Maka saat itu mereka betul-betul tersiksa. Sampai-sampai mereka meminta li khazanati jahannam, gitu. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Dia bilang kepada neraka-neraka jahanam, wahai malaikat, bisa enggak minta kepada Allah Subhanahu wa taala kita itu dikasih libur sekali, sehari aja. Sehari, Pak. Minta libur. Maka kata malaikat, enggak ada libur-libur. Enggak ada libur-libur di sini. Jalan terus, jalan terus. Libur sehari itu nggak ada urusannya, Pak. Nggak mungkin.
Sehingga mereka libur sehari nggak dikabulkan. Minta minum seteguk air putih biasa nggak dikabulkan. Maka saat itu mereka bilang kepada penjaga neraka yang paling besar, yaitu malaikat Malik, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala kita ini diwafatkan saja. Jangan begini terus, udah diwafatin aja. Udah merasakan azab berhenti, udah kita mati aja deh di sini. Liyaqdi alaina rabbuk. Maka kata Malik, qala innakum makithun. Enggak ada di sini tempat tinggalmu. Kamu akan tinggal di sini terus selama-lamanya waliyadzubillah. Innakum makithun. Ini tempat tinggal kamu. Maka saat itu mereka akan bilang, ya laitani kuntu turaba. Seandainya saya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia layaknya tanah aja, pasir. Di mana tanah dan pasir ini enggak punya tanggung jawab. Enggak ada maksiat, enggak ada amalan saleh. Kenapa saya enggak jadi pasir saja? Dibandingkan saya harus menjadi manusia yang ada tanggung jawabnya, harus beriman, harus beramal saleh. Seandainya saya menjadi pasir, tentunya jauh lebih baik daripada apa yang sekarang. Gitu. Maka mereka terus meminta kepada malaikat untuk dikasih air, dikeluarkan. Mereka sampai teriak, Pak. Saat itu, saat udah tahu mereka nggak bisa ngapa-ngapain lagi di neraka jahanam, kata Allah Subhanahu wa taala, wa hum yastarikhuna fiha. Mereka teriak dengan suaranya yang paling besar, suaranya yang paling tinggi. Rabbana akhrijna na'mal salihan ghaira kunna na'mal. Ya Rabb, keluarkan kita dari sini. Demi Allah, kalau kita keluar kita beramal soleh. Yang dulu kita nggak pernah lakukan, sekarang kita lakukan. Mereka akan berteriak, Pak. Wahum yastarikhuna fiha. Yastarikhuna dalam bahasa Arab itu adalah dengan suara yang paling tinggi. Nggak ada lagi yang lebih tinggi dari itu. Mereka berteriak dengan puncak suaranya. Kalau misalnya memang mau diterjemahkan, ya Rob, keluarkan kami dan kami akan beramal saleh. Yang dulu kami nggak pernah kerjakan, yang dulu kami lalaikan, sekarang akan kami kerjakan dan kami nggak akan melakukan maksiat. Ghaira kunna na'mal, kami akan melakukan itu semua. Tapi mereka sudah ditetapkan, semuanya udah lewat. Fi jahannam khalidina fiha. Gitu. Jadi sudah tertulis, dan itulah ya tentunya keadaan mereka sangat banyak tertulis dalam Al-Quran, sangat banyak tertulis dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana segelintir saja ya gambaran yang barusan kita bahas, kita sadar bahwa kita nggak mau menjadi penduduknya, waliyadzubillah. Dan seandainya kita masuk, kita nggak akan sanggup sebenarnya, tidak akan sanggup sebenarnya menerima azab walaupun satu celup saja, kita nggak akan sanggup. Jadi mumpung di sini kita masih bisa melaksanakan amalan soleh, jangan sampai kesempatan itu menjadi penyesalannya orang-orang penduduk neraka yang bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari sini. Kami akan beramal amalan yang dulu kami nggak pernah lakukan. Kami akan sholat, kami akan baca Quran, kami akan zakat, kami akan belajar tentang agama Islam, dan seterusnya dan seterusnya. Mumpung masih ada kesempatan, jangan sampai kita menjadi penduduk neraka jahanam, waliyadzubillah. Adapun penduduk surga, maka setelah lewat dari sirat, sebagaimana pada pertemuan yang lalu, mereka akan dikumpulkan pada sebuah tempat yang namanya itu adalah tempat kontorah. Tempat kontorah ini adalah tempat qisas, perhitungan antara satu hamba yang beriman dengan hamba yang lain. Dan perhitungan di sini berbeda dari perhitungan atau hisab yang sebelumnya. Hisab yang sebelumnya udah lewat. Ini hisab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan salehnya ada maksiat apa enggak, hisab udah lulus.
Sirat udah lulus. Tapi ketika mereka sudah lulus dari hal tersebut, dikumpulkan di sebuah tempat yang namanya Qantoroh. Disinilah mereka akan dikisos antara satu hamba dengan hamba yang lain. Masalah hutang uang, ya kan? Dikisos di sini. Kalau misalnya hutangnya mau dilunaskan saat itu, kata orang, ya udah lunasin ya Rob. Udah lunas, selesai, beres. Tapi kalau orang yang dihutangi nggak mau dilunasin, maka orang yang menghutangi itu akan ditanya, jadi maunya gimana? Dia bilang, ya saya maunya pahalanya. Saya maunya pahalanya. Kalau memang masih punya pahala, dioper ke orang yang menghutangi. Sedangkan orang yang nggak mau bayar utang, maka pahalanya dikurangin. Padahal setelah Qantoroh itu adalah fase di mana Allah Subhanahu wa taala akan melihat orang ini berhak enggak untuk menerima rahmat dari saya dan kemudian dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dilihat amalan soleh terakhir, masih cukup enggak bekalnya. Tapi kalau masih ada hutang sama orang lain, dikurangin pahalanya. Pernah zalim sama orang lain, belum minta maaf, dikisos di situ. Ini ya Rob yang pernah menzalimi saya saat itu. Karena dia ya Rob saya demikian dan demikian. Saya mau tagih hari ini. Tagihnya kayak gimana? Saya mau pahalanya dia. Diambil. Ada orang lain lagi yang pernah dizalimi sama dia, minta pahala. Sampai pahalanya itu sudah habis, maka akan dikatakan kepada dia, udah nggak ada lagi pahala yang bisa ditransfer. Ya udah, kalau kayak begitu dosa saya ditransfer buat dia. Dosa saya dia yang nanggung. Gitu. Nah itu kisos yang akan terjadi di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman di Qantoroh. Kalau setelah di Qantoroh ini bekalnya masih cukup, dan Qantoroh ini sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, kalau misalnya setelah Qantoroh bekalnya masih cukup, masuklah dalam sebuah kelompok yang akan memasuki surga. Tapi kalau misalnya dia nggak cukup, dia balik lagi Pak. Setelah hisab, setelah sirat, ternyata nggak cukup waliyadzubillah karena ngezalimin orang lain. Baik masalah hutang, baik masalah yang lain, kezaliman antara sesama hamba Allah Subhanahu wa taala, dia akan balik lagi. Gitu. Maka semua kisos saat itu betul-betul ditegakkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sampai kambing yang tanduknya itu patah oleh kambing lain yang menyeruduknya itu akan minta ganti. Nah, ini bagaimana kiasan gitu. Saking orang saat itu nggak mau Pak. Nggak mau dalam artian melewatkan. Kalau memang bisa dapat pahala tambahan, dia mau dapat tambahan. Kalau memang ada yang bisa ditransfer dosanya, dia transfer dosanya. Sampai hal-hal yang sepele sekalipun mereka akan minta. Yang sepele sekalipun kita pernah menzalimi dan orang itu belum mengikhlaskan, belum pernah memaafkan, nanti di Qantoroh mereka akan tagih. Ada resiko untuk menagih itu. Saya mau tagih ya Rabb. Saya mau pahalanya dia, nggak mau pahalanya dia, dosa saya buat dia. Gitu. Orang udah nggak peduli lagi, mau temennya dulu baik, sahabat apa segala macam, ini udah kebuang jauh-jauh Pak. Orang saat itu nafsi. Maka setelah dari Qantoroh, maka orang-orang yang memang berhak untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, mereka digiring oleh para malaikat secara berbondong-bondong. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Maka orang-orang yang takut kepada Rabbnya, sebagaimana kita udah tahu bahwa yang lolos dari neraka jahanam ini adalah orang-orang yang takut kepada Allah. Dalam bahasa syariatnya itu adalah orang-orang yang bertakwa. Wa in minkum illa wariduha. Semuanya akan lewat neraka jahanam. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma nunajjil ladzina taqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiya." Tapi yang kami selamatkan itu adalah hanya orang-orang yang bertakwa. Selesai dari Qantoroh sama. Sifat takwa itu masih melekat pada mereka.
wasiqal ladzina taqaw rabbahum, maka kami akan giring orang-orang yang memang bertakwa kepada Rabb mereka kepada surga zumara, secara berbondong-bondong. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Kalau neraka jahanam, pintunya itu akan langsung terbuka secara otomatis. Neraka jahanam pintunya selalu terbuka secara otomatis. Makanya dalam surat Az-Zumar itu di terakhir-terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, hatta idza ja'uha, tatkala mereka udah datang, futihat abwabuha. Allah langsung bilang langsung terbuka. Tapi kalau dalam perkara surga, hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Ada kata-kata waw di situ. Waw dalam bahasa Arab sebagaimana kita tahu ada artinya itu dan. Dan terbuka. Artinya masih ada proses. Ketika mereka semua dikumpulkan di depan pintu-pintu surga yang jumlahnya 8 itu, mereka akan menunggu. Mereka akan menunggu. Pintu surga nggak langsung kebuka, Pak. Masih tertutup. Maka saat itu penduduk surga pun bingung. Ini gimana cara masuknya kalau pintunya langsung semuanya tertutup? Proses apa lagi? Semuanya udah kita lalui. Hisab udah, sirat udah, kontoro udah, digiring ke depan pintu-pintu surga sudah. Tetapi kenapa ketika sudah di depan pintu surga, pintunya masih tertutup? Wa awwalu may yastaftihu babal jannati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu semuanya tertutup sampai datanglah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam yang mengetuk pintu surga. Tok tok tok. Ya kalau zaman sekarang. Maka penjaga-penjaga surga itu akan bertanya, "Mana anta?" Siapa nih yang ngetok? Ana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pintu surga nggak mungkin dibuka kecuali setelah ada permintaan untuk dibuka dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu syafaat beliau yang terbesar dan khusus bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana syafaat yang pertama itu adalah syafaat di padang mahsyar ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipercepat hisab. Percepat hisab. Ini syafaat yang pertama. Syafaat kedua nanti adalah ketika mau masuk surga, maka semua penduduk surga itu nggak bisa masuk surga kecuali setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk masuk surga. Wa awwalu man yadkhulul jannah minal umami ummatuhu. Dan yang pertama kali umat yang masuk ke dalam surga itu adalah umatnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Nahnul akhirunal awwalun." Kita itu datang yang paling terakhir, tapi nanti di akhirat masuk surga yang paling pertama. Maka setelah dibuka pintu surga, maka setiap orang itu akan dipanggil sesuai dengan amalannya masing-masing. Amalan terbaiknya. Yang amalan terbaiknya salat akan dipanggil melalui babus salah. Dipanggil lewat pintu salat. Mana yang ahli salat masuk. Yang ahli zakat masuk. Yang ahli jihad masuk lewat sini. Yang ahli siyam masuk lewat babur rayyan, masuk lewat sini. Jadi ini kita harus ada amalan-amalan andalan kita, Pak. Andalannya apa? Dari sekian banyak amalan-amalan kita nih, amalan apa nih yang kira-kira kita bakal dipanggil oleh pintu-pintu surga? Ada nggak? Kalau nggak ada, ngepas semua, Pak. Susah juga buat kita. Kita harus cek kira-kira apa ya? Apakah sholat ke masjid? Selalu datang di shaf awal? Apakah qiraatul Quran? Sehari nggak pernah lewat dari membaca? Apakah sedekah?
Apakah puasa? Apa amalan kita, andalan kita apa? Nanti kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala tanya sama kita, Fadil, amalan kamu apa sih yang paling kamu andalkan saat ini? Kita bisa jawab, ya Rob, saya waktu di dunia itu demikian dan demikian. Supaya nanti diperintahkan itu pintu surga, panggil si fulan, panggil dari pintu sholat, panggil dari pintu zakat, dipanggil dari pintu jihad, dipanggil dari pintu siang gitu. Dan saat itu ada orang yang dipanggil dari seluruh pintunya. Orang tersebut itu adalah Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dipanggil, ya Abdullah bin Quhafah, ya Abu Bakar. Nama aslinya Abdullah bin Quhafah. Dipanggil dari pintu sholat, dipanggil dari pintu zakat, dipanggil dari pintu puasa. Semua pintu surga memanggil nama Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Silahkan mau masuk yang mana? Mau masuk yang mana silahkan tinggal pilih. Maka saat itu penduduk surga akan masuk ke dalam surga, dipanggil sesuai dengan pintu-pintunya, dan setelah masuk ke dalam pintu surga, yang mereka ucapkan saat itu adalah alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Udah masuk pintu surga, Pak. Yang pertama kali diucapkan penduduk surga itu adalah alhamdulillah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala, hadana lihada, yang telah memberikan kita hidayah untuk semua ini. Jadi seorang hamba itu nggak boleh sombong, Pak, atas amalannya. Sampai udah masuk surga sekalipun mereka nggak boleh sombong atas amalannya. Itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Seandainya kita mau berpikir bagaimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan tekad untuk beramal soleh, terbesit gitu. Oh iya ya, saya mau sholat nanti saya mau sholat duha nanti Setelah dimunculkan bisikan ilham untuk beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk beramal. Tiba-tiba betul, iya, apa yang tadi kita udah niatkan direalisasikan dengan amalan soleh. Bisa istiqomah, bisa terus ada di jalur tersebut, bisa terus sampai nanti wafat, sampai Allah Subhanahu wa taala mudahkan prosesnya, sampai Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk masuk ke dalam surganya. Itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Laula an hadanallah, seandainya kita bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin bisa. Ini semuanya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya. Dan seandainya bukan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, nggak mungkin kita bisa seperti ini. Udah masuk di surga, Pak. Anggapannya masih seperti itu. Lah bagaimana belum di surga, sekarang kita ini udah sombong. Yang kayak begini tanda-tanda buruk, korinah-korinah yang buruk. Sehingga nggak boleh kita sombong. Sudah masuk surga, maka saat itu penduduk surga itu udah nggak ada perasaan hasad maupun dendam satu dengan yang lain. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa naza'na fi sudurihim min ghil ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Penduduk surga saat itu udah nggak ada lagi hasad. Kenapa? Karena iri, dengki, hasad, segala macamnya udah bersih di kontoroh. Udah bersih. Utang-utangan, utang budi, utang duit, zalim, segala macam sudah bersih di kontoroh. Sehingga selesai dari kontoroh, udah nggak ada beban lagi antara penduduk surga dengan penduduk surga yang lain. Kita udah beres ya, udah beres, udah clear ya. Alhamdulillah, udah nggak ada apa-apa lagi. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala bilang, wa naza'na fi sudurihim min ghil. Gitu. Kami cabut rasa iri, dengki dari dada-dada mereka, penduduk surga. Maka saat itu penduduk surga itu ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Maka mereka saat itu betul-betul bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Mereka akan duduk di dipan-dipan di surga itu. Pakaian mereka, thiyabuhum, ya kan? Pakaian mereka min khudri wa istabarak, dari sutra mewah. Yutafu alaihim wildanum mukhalladun. Maka mereka itu akan dilayani oleh pelayan-pelayan yang senantiasa muda.
Dan kalau kita misalnya melihat pelayan-pelayan surga itu layaknya mutiara yang berterbangan, Pak. Sebagaimana dalam surat Al-Insan. Ya, lihat, layaknya mutiara yang berterbangan. Mau apa aja ada. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghairu ba'id. Ketika surga itu didekatkan kepada orang-orang yang muttaqin, yang bertakwa, ghairu ba'id, dekat. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafid. Man khasyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib. Inilah yang telah kami persiapkan. Bagi siapa? Bagi orang-orang man khasyar rahmana bil ghaib, yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berita-berita ghaibnya. Wa jaa'a biqalbin munib, dan datang dengan Allah Subhanahu wa taala dengan selalu perasaan taubat. Gitu. Udkhuluha bisalam. Masuk silahkan dengan keselamatan. Hadza yaumul khulud. Inilah hari keabadian. Hari keabadian, Pak. Lahum ma yasha'una wa ladaiha mazid. Apa yang kamu mau ada di sini. Wa ladaina mazid, dan bahkan kami akan lebihkan dari itu. Yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenikmatan di surga itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun inda qalbi bashar. Enggak ada mata yang pernah melihat, telinga yang pernah mendengar seperti apa, nikmatnya seperti apa. Salah, lebih nikmat lagi. Bahkan bisikan hati sekalipun, oh nanti di surga begini dan begitu, itu salah semua, Pak. Yang Allah sudah siapkan itu jauh lebih nikmat lagi. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Inilah yang sudah kami rahasiakan buat mereka di surga itu. Enggak ada jiwa yang tahu. Semua kenikmatan-kenikmatannya itu sudah kami rahasiakan sedemikian rupa. Tatkala mereka melihat kenikmatan surga, maka mereka akan betul-betul merasa nikmat. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Dan itu merupakan ganjaran atas apa yang mereka amalkan di dunia. Semuanya berdasarkan amalan, Pak. Iman dan amal saleh. Ini faktor terpenting. Tentunya setelah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka akan menerima kenikmatan-kenikmatan. Mau apa ada. Fi khamratul ladzatin lisyaribin. Nanti akan dikasih minuman. Minumannya itu khamr. Yang selama ini di dunia itu enggak pernah nyobain, pengen nyobain, kayak gimana? Kata orang, wah kalau mabok enak, kita enggak mau. Gitu. Nanti di surga semuanya dikasih. Khamr itu jauh lebih nikmat daripada apa yang mereka punya saat itu. Khamratun ladzatun lisyaribin, yang kalau sudah diteguk terasa lezat bagi para peminumnya. La fiha qaulun walahum anha yusal. Kalau khamr di dunia ini bikin mabuk, bikin segala macam, nanti di surga itu enggak ada yang begitu-begitu. Semuanya adalah tentang kelezatan dan kelezatan. Khitamuhu misk. Nanti khamr itu dikasih misk, wanginya. Yang wanginya saja kata Allah Subhanahu wa taala, cuma wanginya doang, Pak. Falyatanafasil mutanafisun. Yang untuk meraih wanginya aja hendaknya kita berlomba, antum berlomba di sini, di dunia ini. Cuma buat wanginya surga doang, Pak. Falyatanafasil mutanafisun. Kata Allah Subhanahu wa taala. Saking nikmatnya. Maka mereka akan terus menerus menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala tunjukkan nikmat yang terbesar. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, waladaina mazid, dan bagi kami ada nikmat yang belum pernah kami tunjukkan sebelumnya kepada siapapun. Yaitu nikmat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan zatnya tabaraka wa taala bagi penduduk surga itu di hari Jumat. Maka setiap hari Jumat Allah Subhanahu wa taala itu bisa dilihat oleh para hamba-hambanya yang ada di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Bisa dilihat Pak, itulah nikmat yang terbesar. Dan tentunya ya kita cuma bisa banyak-banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan penduduk surga. Dikumpulkan sama orang-orang tua kita, sama orang-orang yang kita sayangi. Maka demikianlah nikmat-nikmat yang akan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi para penduduk surga. Walahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil qiyamati thalath syafa'at. Maka pembahasan yang selanjutnya itu adalah tentang syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sudah bahas syafaat yang pertama, itu adalah syafaat di padang mahsyar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempercepat hisab. Syafaat yang kedua khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk membuka pintu surga sehingga para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bisa masuk ke situ. Syafaat yang ketiga itu adalah syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang yang sudah masuk ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah, tapi orang yang beriman untuk segera dikeluarkan. Jadi nanti ketika semuanya udah masuk ke dalam surga, berbeda dengan neraka, yang dimana kalau neraka itu nggak diperluas, makin banyak yang masuk makin sempit dia, makin banyak yang masuk makin sempit dia. Makanya nanti neraka itu akan bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hal mim mazid, ada lagi tambahan? Tambah terus. Karena bahan bakarnya itu, api itu bisa nyala, ya penduduknya Pak yang jadi bahan bakarnya. Jadi kalau neraka itu hal mim mazid, dia terima terus dan enggak tambah luas. Sedangkan surganya Allah Subhanahu wa taala arduhas samawati wal ardh, luasnya itu seluas langit dan bumi. Makin ada yang masuk makin luas, gak mungkin sempit. Nah saat itu Nabi SAW akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengeluarkan orang yang sudah masuk ke neraka jahanam agar dihentikan azabnya dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, dan syafaat yang seperti ini tidak khusus bagi Nabi SAW saja, yang lain juga punya gitu. Misalnya katanya nabi-nabi yang lain punya. Nabi Adam akan meminta yang sama, Nabi Idris meminta yang sama, terus sampai Nabi Ibrahim akan meminta yang sama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar mengeluarkan hamba yang sudah masuk ke neraka jahanam, dikeluarkan untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan minta gitu. Termasuk para syuhada akan minta, para salihin akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarkan si fulan, ampuni si fulan. Maka nanti akan mereka dikeluarkan dari neraka jahanam oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan hangus tubuhnya. Allah Subhanahu wa taala nanti akan celupkan mereka di dalam nahrul hayah. Nama sungainya itu Nahrul Hayah. Ya kalau diterjemahkan secara bahasa Indonesia, sungai kehidupan. Dicelupkan ke dalam sungai kehidupan, kemudian dia keluar layaknya bersih. Gosong-gosong yang tadi hitam-hitamnya dari neraka jahanam udah bersih semua. Satu celupan saja di Nahrul Hayah, di sungai kehidupan ini, maka saat itu mereka masuk ke dalam surga. Dan julukan mereka saat itu adalah jahannamiyun, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, mantan penduduk neraka jahanam. Yang ketika udah masuk surga kenya Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Pak, udah mantan itu neraka jahanam. Udah selesai. Sudah selesai. Yang mana mereka itu la yamutu fiha wa la yahya. Disiksa di dalam neraka jahanam itu mati enggak, ngerasa hidup juga enggak.
gitu. Jadi ketika misalnya sudah keluar, dicelupkan dalam nahrul haya, sungai kehidupan, dan masuk ke dalam surga, mereka pun akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Dan tentunya yang bisa keluar dari neraka jahanam itu adalah orang yang masih memiliki kadar keimanan, masih beriman. Cuma mau masuk surga, bekal nggak cukup. Ya kalau bekal nggak cukup, nggak berhak untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan maghfirahnya tabaraka wa taala, berarti harus mampir dulu. Setelah mampir untuk mencuci-cuci dosanya atau menunggu orang yang memberikan syafaat kepadanya dari Allah Subhanahu wa taala, baru dia diangkat. Tetapi yang bisa demikian ini adalah harus orang yang ada kadar keimanannya. Masih beriman dia dengan akidah yang sahih. Masih beriman dengan risalah Nabi SAW, masih beriman dia dengan Al-Quran gitu. Walaupun amalannya dikit, tapi masih ada keimanan, masih ada kesempatan. Tapi kembali lagi, kita nggak mau jadi yang kayak gitu, nggak mau kita mampir Pak, sedetik pun saya nggak mau mampir. Jangan sampai kita mampir sedetik pun, digiring gitu di atas muka kita, yang diseret kita nggak mau, nggak mau sama sekali. Jadi jangan sampai jadi orang itu. Tetapi di sini dikabarkan oleh Rasul SAW bahwa orang yang seperti ini ada. Nanti sampai orang yang terakhir diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan dari neraka. Ketika itu Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepada orang-orang penduduk surga, masih ada lagi yang mau diselamatin? Udah, semuanya udah cukup? Enggak ada lagi? Udah, penduduk surga udah puas dengan permintaannya. Udah, semua orang udah ada di sini ya Rabb. Yang saya butuhkan udah ada di sini ya Rabb. Maka ketika sudah enggak ada lagi syafaat dari penduduk surga, maka saat itulah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rahmatnya kepada penduduk-penduduk neraka yang memang masih ada kadar keimanan dan dosanya sudah dicuci, maka Allah Subhanahu wa taala angkat mereka. Dan orang yang terakhir yang Allah Subhanahu wa taala angkat dari neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, dia akan ditanya, kamu mau nikmat apa di sini? Maka kata si orang ini yang mantan penduduk jahanam, saya mau nikmat yang ya udah biasa-biasa aja ya Rabb, nikmat raja di dunia. Raja di dunia yang mau apa aja bisa, tinggal pilih gitu. Minta ini. Itu dong. Ini. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Saya mau ini, saya mau itu. Ini raja di dunia. Yang gitu aja deh Rabb. Yang gitu aja ya Allah. Gak usah muluk-muluk. Maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan yang 10 kali lipat dari yang itu. Itu nikmat yang paling rendah, Pak. Yang paling rendahnya aja udah begitu. Ini raja-raja di dunia dikumpulin semuanya. Kekayaannya. Semua raja-raja dikumpulin, maka di surga 10 kali lipat jauh lebih nikmat dibandingkan raja-raja di dunia. Maka inilah orang yang terakhir masuk surga dengan kenikmatan tingkat yang paling rendah. Adapun surga yang tertinggi, sebagaimana kata para ulama, jadi bentuk surga itu segitiga, Pak. Kata Rasul SAW, surga Firdaus itu ada yang paling tengah dan ada yang paling tinggi, di tempat paling tinggi. Jadi surga itu bertingkat. Yang paling tinggi ini adalah surga Firdaus. Tempatnya, posisinya itu di paling tengah dan paling tinggi. Nah, disinilah tempatnya para nabi, minan nabiyina wasiddiqina wasyuhada'i wassalihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Betapa bagusnya gitu. Melihat kanan kiri ada segala macam. Jadi kalau kita mau minta surganya Allah Subhanahu wa taala, jangan nanggung. Jangan nanggung. Ya Allah, masukkanlah saya kepada surga. Nanggung. Minta langsung surga Firdaus. Gitu. Saya kayaknya kurang cocok. Jangan pakai perasa kurang cocok. Ini Allah Subhanahu wa taala yang kita minta. Minta jangan nanggung. Allahumma inni as'aluka firdausal a'la. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga Firdaus yang paling tinggi. Ya Allah, kumpulkan saya bersama orang-orang soleh, kumpulkan saya bersama Nabi Muhammad SAW. Minta, jangan nanggung. Minta yang kayak gini gampang, insya Allah. Dan ketika kita minta, Allah Subhanahu wa taala insya Allah akan memberi.
Jadi mulai dari sekarang ketika kita minta masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, minta yang paling bagus, minta yang paling tinggi, minta masuk surga, minta dikumpulkan bersama orang-orang soleh, bersama orang-orang dicintai, bersama Nabi SAW dan para nabi-nabi yang lain, minta itu sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ahli surga Firdaus. Allah Subhanahu wa taala akan kumpulkan kita semua di surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala. Dikumpulkan bersama orang-orang tua kita, bersama para nabi. Allahumma innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Amin amin ya rabbal alamin. Maka dengan demikian pembahasan tentang ada apa setelah kematian bisa dibilang sudah selesai. Semoga apa yang disampaikan dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang terakhir ada manfaatnya, terutama bagi ana yang menyampaikan dan bagi antum semua yang mendengarkan. Hada wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Fas'alu ahla adh-dhikri in kuntum la ta'lamun.